Ibu semua yang sudah hadir di doa pagi hari ini. Kita sebelum berdoa seperti biasa kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kali ini saya memberi judul adalah hati yang hancur. Saudaraku ya, adalah hati yang hancur ya. Tuhan tidak menganggap rendah hati yang hancur, hati yang remuk gitu. Nah, itu Tuhan tidak menganggap rendah ya. Dan juga Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Ya. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Yang dibutuhkan Tuhan adalah hati yang hancur, hati yang remuk, ya, yang tentu di Alkitab seperti saya kutip tadi tidak dipandang rendah. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata bahwa hati yang hancur, belas kasihan itu, saudara-saudaraku, yang dikehendaki Tuhan, bukan persembahan. Gitu ya. Nah, pagi ini kita belajar bersama-sama. Ada satu peristiwa bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir di suatu tempat, lalu masyarakatnya, rakyatnya, jemaahnya itu memberontak, ya, memberontak. Nah, sikap dari pemimpin-pemimpinnya ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca Alkitab kita di Bilangan 14 ayat 5 dan 6 seperti tertera di layar Anda semua. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini luar biasa sekali. Ya, yang pertama dikatakan lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Yang kedua adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, Bapak Ibu Saudara ya, termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi yang dua orang Musa dan Harun itu dia sujud di depannya banyak orang itu, saudara-saudaraku. Yang kedua, Yosua dan Kaleb diperjelas dengan dua orang ini adalah juga orang yang mengintai tanah Kanaan itu, dia mengoyakkan pakaiannya. Gitu. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau kita baca di atasnya ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu Saudara akan mendapati judul pemberontakan umat Israel. Pemberontakan umat Israel. Bapak Ibu Saudara, ini orang jemaah Israel ini dia berputus asa gitu. Berputus asa tidak mau lanjut ke tanah Kanaan. Tidak mau lanjut menjadi orang yang dipimpin Tuhan ke tanah Kanaan, menjadi orang yang mau diam di negeri yang Tuhan disediakan. Karena masalah makanan, masalah minuman, masalah pimpinan, gaya pimpinan. Saudara-saudaraku, orang-orang ini memberontak. Mereka memberontak kepada Musa, kepada Harun, kepada Tuhan. Saudara-saudara ya. Hal dua pemberontakan inilah, saudara-saudaraku ya, kita harus belajar sikap dari Musa dan Harun, juga Kaleb dan Yosua, saudara-saudaraku. Pemimpin-pemimpin ini melihat sikap bangsa, rakyat Israel, bangsa Israel, saudaraku, yang satu sujud, saudara-saudaraku. Ya, kalau saya pelajari di dalam bahasa aslinya, saudara-saudaraku, dia bukan sujud tapi
terjatuh, dia sungkur. Kalau sujud itu eh, kesannya dia sujud itu berlutut muka sampai ke tanah. Sudah, tapi ini seperti terjerembab. Ada yang menjelaskan Musa ini jadi tidak tahu bagaimana caranya. Gitu. Musa ini jadi tidak ngerti lagi bagaimana caranya. Maka saudara-saudara, Musa dan Harun ini, saudaraku, terjatuh, terjerembab di depannya bangsa Israel itu, saudara-saudaraku. Lalu di sebelahnya ada Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak jatuh dan terjerembab di situ, saudara-saudaraku, tapi dia mengoyakkan pakaiannya. Betapa pedihnya, saudara-saudaraku, betapa pedihnya. Nah, saudara-saudara, hati yang pecah, hati yang hancur, hati yang tidak bisa menerima seandainya orang mundur, seandainya orang itu tidak maju dalam rencana Tuhan, seandainya orang itu tidak diberkati hidupnya, tidak lebih baik hidupnya. Saudara-saudaraku, membuat Musa dan Harun ini tersungkur, saudara-saudaraku. Dia terjerembab ke tanah, hatinya pedih, Bapak Ibu Saudaraku. Hatinya rindu. Orang ini, saudara-saudaraku, memiliki sikap hati. Melihat kesalahan itu bukan menghakimi. Melihat kesalahan itu bukan menyalahkan lagi. Melihat sebuah kesalahan itu bukan sesuatu yang mesti dicaci maki, tapi dia tersungkur, saudara-saudara, tersungkur. Ya, bahkan bacaan sebelumnya Musa berkata, akukah yang melahirkan bangsa ini, saudaraku? Musa berkata, akukah yang harus menjadi bapaknya bagi mereka, saudara-saudaraku? Musa berkata kepada Tuhan demikian. Saudara-saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita memiliki hati seperti Musa, melihat sebuah ketidakmajuan, melihat sebuah pemberontakan, melihat sebuah mungkin kemunduran. Bangsa ini berkata ke Mesir lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki hati bagi bangsa ini, bagi Indonesia. Hati yang hancur, hati yang pecah itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ya ini fell on, saudaraku. Maksud saya Musa itu King James Version berkata fell on, terjerembab, jatuh. Dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia hanya pengen selesai di hadirat Tuhan. Dia hanya pengen selesai dengan cara Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, Musa dan Harun itu tidak berlutut lagi, tapi tersungkur. Saudara-saudaraku, hatinya pecah, hatinya hancur. Yang kedua, saudaraku, Alkitab berkata, Yosua dan Kaleb, dia mengoyakkan pakaiannya. Ya, kita tahu, saudara-saudara, dua-duanya ini Musa berduka, sedih, terpukul, saudara-saudaraku, memohon dengan sangat, tetapi tidak terungkap semuanya. Dia tersungkur. Ya, kalau si Yosua dan Kaleb merobek-robek tanda berkabung, sedih, saudara-saudaraku. Ya, hatinya hancur. Dia menghendaki, dia rindu bangsa ini sampai tanah Kanaan, menyenangkan Tuhan, tidak berontak kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu, saudara-saudaraku, berdoa bagi bangsa kita, supaya bangsa kita datang kepada Tuhan, supaya bangsa kita mencapai berkat Tuhan, yaitu pengenalan akan Dia, keselamatan, dan menjadi bangsa yang dewasa. Tidak lagi mengutuk-ngutuki, tetapi kita harus datang kepada Tuhan pagi hari ini, tersungkur. Kita harus datang kepada Tuhan, memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang terpukul, hati yang tidak rela ketika bangsa ini tidak maju.
ketika bangsa ini memberontak kepada Tuhan. Miliki hati itu. Saudara-saudaraku, hati itulah yang harus kita bawa ke kantor. Hati itulah yang harus kita bawa ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah, bermasyarakat. Hati itulah, saudara-saudaraku. Saya pernah bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Awal-awal menikah, saudaraku, hati yang hancur ini membuat hampir seluruh deretan perumahan saya ini terima Tuhan. Ya, beberapa sebagian besar mereka terima Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita punya hati seperti Musa, hati yang lembut, melihat ketidaksolehan itu kita hancur hati, remuk hati, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi dibawa kepada Tuhan. Pagi ini waktu yang tepat untuk kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.